Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Vivit Alfia MKom. Oke, hari ini kita memasuki pertemuan kedua mata kuliah perancangan sistem informasi. Oke, kita langsung aja masuk ke materinya. Nah, oke, untuk pertemuan dua hari ini kita akan membahas tentang lingkungan sistem dan budaya organisasi. Nah, jadi topik yang akan kita bahas ada 4 poin. Yang pertama adalah siklus informasi, yang kedua informasi untuk organisasi, yang ketiga perusahaan virtual, dan yang keempat adalah enterprise resource planning. Oke, kita masuk ke siklus informasi. Ya. Nah, di dalam siklus informasi ini terdapat bagan. Ya. Ini terdapat bagan. Yang pertama ada proses model. Proses model ini bisa menghasilkan data capture, dasar data, dan output. Nah, di mana data capture ini akan berisi input. Dan input adalah data. Hasilnya adalah tindakan. Ya. Dari hasil tindakan keluarlah keputusan tindakan. Keputusan tindakan ini diberikan kepada siapa? Diberikan kepada penerima, kemudian keluarlah berupa output. Outputnya ini adalah sebuah informasi. Inilah disebut siklus informasi. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan pertama, informasi itu adalah dasar data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti dan berguna bagi penerimanya, gitu ya. Makanya di sini sebuah dasar data itu kita proses model. Nah, dalam proses itu diapain? Contoh seperti yang saya sudah sebutkan di pertemuan pertama, bisa berupa data, bisa berupa image, bisa berupa video, di input, diproses, diolah, kemudian kita keluarkan menjadi sebuah informasi. Nah, informasi untuk organisasi itu ada dua, bersifat tersaring dan bersifat terinci. Untuk sistem informasi top-down itu bersifat tersaring. Nah, dan untuk sistem informasi bottom-up ini bersifat terperinci. Nah, ini kita sebut piramida ya. Saya yakin ini udah sering lihat teman-teman piramida ini. Nah, piramida ini adalah berlevel. Di mana di sini di dalam piramida ini terdapat 4 level. Yang pertama, nomor 4 ini adalah level start. Ya, level paling rendah, yaitu informasi untuk mengolah transaksi suatu proses. Nah, di tahap ketiga ini ada low manager. Informasi sebagai pendukung operasional manajemen sehari-hari. Nah, naik lagi ke level ke level nomor 2 yang lebih atas, yaitu middle manager. Nah, fungsinya apa? Middle manager ini adalah informasi itu sebagai alat bantu planning dan decision making, membuat keputusan. Nah, yang terakhir makin mengerucut, semakin ke atas semakin tinggi atau semakin ke atas semakin tajam. Nomor 1 ini adalah top manager. Nah, bagi seorang top manager, informasi ini adalah sebagai pendukung perencanaan dan perumusan kebijakan strategi. Jadi dari setiap level 1, 2, 3, 4, informasi ini memiliki kegunaan yang sangat berbeda, ya. Tergantung siapa kita dan bagaimana kita memanfaatkan informasi tersebut. Nah, perusahaan virtual, sekarang banyak ya perusahaan virtual di era 2020 ini benar-benar luar biasa banget. Semuanya meningkat menggunakan virtual, ya, baik pembayaran, pembelanjaan, segala apapun sekarang semuanya based on virtual, lagi semenjak adanya COVID-19. Oke, perusahaan virtual ini adalah perusahaan yang menggunakan jaringan komputer dan teknologi komunikasi untuk membawa masyarakat dengan kemampuan khusus untuk bekerja bersama-sama mengerjakan suatu proyek. Meski secara fisik mereka menempati lokasi terpisah atau berbeda. Jadi kita semua berbeda rumah ya. Kayak sekarang kita saat ini, saya di rumah saya, teman-teman di rumah masing-masing. Tapi kita semua bisa belajar
di satu tempat yang sama, yaitu apa? Contohnya YouTube, ya. Contohnya Aidu, gitu. Jadi kita di berbeda tempat tapi kita bisa mengakses, bisa mengerjakan satu hal yang sama gitu ya. Oke. Di sini ada e-commerce, ada vintage, ada sosial media. Kita juga bisa pakai namanya e-learning ya. Nah, yang kita pakai di Aidu ini adalah e-learning gitu kan. Based on e-learning. Jadi learning, metode pembelajaran metode pembelajaran menggunakan internet gitu ya. Kita pakainya Aidu. Kita menggunakan Aidu dan YouTube contohnya. Oke. Nah, ini ada Enterprise Resource Planning. Ini yang terakhir, ERP ya. Nah, ERP ini adalah sebuah aplikasi manajemen bisnis yang memudahkan pengelola bisnis secara terintegrasi. Nah, saat ini perusahaan memperhitungkan ERP sebagai bagian penting dari suatu organisasi. Ini contoh ERP di sini. Kita kasih contoh ya. ERP ini kita sebut Enterprise Resource Planning. Ya, sumber perencanaan. Dia bisa customer web portal, bisa CRM dan sales, bisa masuk ke distribusi, bisa time and project, bisa dashboard, bisa finance, bisa ke dalam pabrik manufacture, bisa juga ke dalam pembelanjaan kebutuhan sehari-hari, purchasing. Nah, ERP ini mengintegrasikan berbagai macam sistem informasi di dalam suatu perusahaan. Sekarang apa sih yang sudah tidak ERP ya? Semua pasti ERP basisnya sudah internet ya. Sudah berbasis ERP, sudah berbasis virtual. Semua dalam ruang lingkup kehidupan saya yakin kita semua sudah sering menggunakan ERP, hanya saja untuk penamaannya masih bingung. Nah, ini adalah Enterprise Resource Planning. Oke, materi hari ini sudah terpenuhi, topiknya sudah 4 topik kita bahas, 4 poin. Ini hanya teori untuk pembelajaran kita mulai nanti ketika sudah memasuki menu-menu diagram ya. Jadi untuk pertemuan awal-awal ini kita hanya masih penjelasan-penjelasan dasar terkait sistem informasi. Oke, ada quote the day untuk pertemuan kedua, yaitu di hari ini, suatu kebohongan bisa menghancurkan seluruh reputasi dalam integritas. Ini quote dari Baltasar Gracian. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Semua kesalahan datangnya dari saya, semua yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.